Shalom, perkenalkan nama saya Sadrianto Yuvita Chandra, asal kota Cirebon, prodi PGSD Penjas, UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi servant leadership atau kepemimpinan hamba. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu, seperti kita harus menjadi man of prayer atau orang yang suka berdoa. Setiap saat, setiap detik, setiap hari kita selalu berdoa. Lalu ada man of faith, diperlukan iman yang besar untuk melayani orang-orang, kondisi yang mustahil bagi kita kalau tidak mempunyai iman untuk melaksanakan kepemimpinan. Lalu ada man of word, andalkan firman setiap saat, andalkan setiap langkah kita dalam memimpin itu selalu berpusat dan berpedoman pada firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan begitu kita akan mampu dipakai Tuhan secara efektif gitu dalam setiap langkahnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang right to lead, hak untuk memimpin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau kita ingin memimpin tidaklah mudah kita tiba-tiba menjadi pemimpin gitu. Apa sih yang membuat seseorang ini berhak untuk memimpin? Tentu saja tidak diperoleh dari pemilihan atau pertemuan dan lain-lain gitu. Tentunya harus adanya penerimaan dari audiens gitu, dari anggota kelompok kita gitu. Jenis-jenis pemimpin yang diingini orang gitu adalah yang membuang ego kita. Kita sebagai pemimpin tidak boleh dikendalikan sepenuhnya oleh egosentris kita. Nah, lalu jadilah pengikut yang baik dulu. Kita berada di bawah, kita staff yang paling bawah, kita akan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik dulu, sikap baik dulu terhadap atasan kita. Selanjutnya kita akan berprogres ke atas dan menjadi pemimpin yang baik gitu. Lalu bangunlah hubungan yang baik. Networking, jejaring kita, komunikasi dengan orang lain itu harus dibangun dengan baik gitu, agar nantinya orang lain ini percaya gitu. Lalu bekerja dengan sungguh-sungguh, optimistis, jangan pesimis. Lalu bergantung pada kedisiplinan, bukan emosional, karena yang mengandalkan emosi, mengandalkan otot itu akan menyebabkan kehancuran. Lalu membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan, ada goals, ada arahan yang dikeluarkan oleh pemikiran kita ke depan ini apa untuk regulasi organisasi kita. Lalu berikan semua kekuatan ini dalam artian ketika kita mengerjakan sesuatu kita tidak boleh setengah-setengah, tentunya dengan melibatkan Tuhan Yesus dan juga pedoman kita Alkitab dan firman Tuhan gitu. Kepemimpinan itu penting ya, tidak peduli siapa Anda, apapun Anda, jabatan Anda gitu. Lalu pemimpin itu memiliki cara untuk bisa berpengaruh terhadap anggotanya gitu, yaitu memiliki integritas, memelihara hubungan dengan orang lain seperti yang tadi disinggung, lalu mempercayai orang lain. Kita tidak boleh
iri, kita tidak boleh ada rasa dengki terhadap anggota kita gitu. Mendengarkan orang lain, kita harus bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik kepada anggota-anggota kita gitu, dan memahami orang lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan menyimpulkan materi tentang film Fetching the Giants. Di dalam film ini menceritakan tentang bagaimana membangkitkan seseorang yang sedang mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Ada tokoh salah satu di film ini yaitu Grant Taylor. Dia ini seorang pelatih football di Amerika Serikat yang sudah lama melatih dan pada suatu saat ia mengalami keterpurukan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang pelatih gitu. Dia timnya kalah dalam kompetisi tingkat daerah, tidak lolos kualifikasi, dan Grant Taylor ini tidak menyerah gitu. Lalu Grant Taylor ini merefleksikan dirinya, introspeksi terkait siapa dirinya, dan mempertanyakan tentang apa sih tujuannya ini untuk hidup gitu. Lalu ia merubah pandangan hidupnya yang berawal menitik beratkan pada dirinya. Sekarang dia mulai meluas, memikirkan lebih ke eksternal dirinya, yaitu menghadirkan sosok Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dengan Grant Taylor yang sudah berproses menemukan tujuan hidupnya, maka hal yang dapat dipetik yaitu hidup ini ada, tanpa disadari hidup ini ada yang menciptakan gitu, yaitu Tuhan Yesus. Alangkah baiknya apapun masalahnya, ketika kita menghadapi suatu problematika, ya tentu istilahnya pelariannya gitulah ke Tuhan Yesus. Kita bicarakan, kita curhat ke Tuhan Yesus. Dengan menyadari adanya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membantu gitu. Di dalam film ini mempelajari kepada kita bahwasannya kalah ataupun menang itu hal yang biasa dalam suatu pertandingan, merupakan hal yang lumrah untuk suatu tim itu mendapatkan kemenangan ataupun kekalahan. Alangkah baiknya sehebat apapun kita, sejago apapun kita, sehandal apapun kita, tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Ya, materi yang selanjutnya yaitu tentang visi hidup. Kita sebagai manusia dilahirkan melalui proses, diawali dengan masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai pada usia lansia dan sampai kematian kita. Dari keseluruhan kehidupan dan dinamika kehidupan manusia dari awal sampai kematiannya ini harus memiliki arti hidup, atau kita sebagai manusia harus menentukan visi atau tujuan kita. Visi itu tujuan hidup manusia itu untuk kita dirancang untuk menyenangkan Allah dengan berbagai macam opsional, seperti kita rajin beribadah, rajin melayani,
Lalu kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah, dan kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Dari kita lahir, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, lalu kita didesain untuk melayani Allah, melayani di dalam segala tempat, masyarakat, gereja, lingkungan kampus, dan lain-lain gitu. Lalu kita dibuat untuk sebuah misi, yaitu misi amanat agung, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, ketika kita hidup, kita harus mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup kita. Nah, mengapa sih visi hidup itu penting? Visi menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Jadi kita tidak melenceng ke arah bagaimana kita nantinya ke depannya. Maka dari itu, untuk menentukan tujuan atau visi hidup itu harus terarah gitu. Dan karena itu visi itu harus dimiliki, dipelihara. Dimiliki dalam arti kita harus menentukan nih, dari passion kita, kebisaan kita. Dari kebisaan kita menentukan tujuan dan visi kita. Nah, itu kita harus sudah miliki dan dipelihara, maintenance. Layaknya tubuh manusia, jika tidak dipelihara akan berdampak kepada sakit penyakit, begitu. Yang selanjutnya yaitu materi tentang amanat agung. Apa itu? Amanat agung merupakan suatu perintah dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua kaum. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 disebutkan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amanat yang diberikan Tuhan ini ketika Tuhan Yesus ini sebelum naik ke surga, memerintahkan kepada umat manusia pesan terakhir gitulah bisa disebutnya, untuk memberitakan Injil gitu. Dan tentunya sebagai manusia, kita dalam memberitakan Injil harus dengan berpedoman pada Alkitab. Dan bagaimana mengikuti perintah Tuhan Yesus ini, yaitu menjadikan murid, membaptis mereka, mengajar mereka, dan mengulangi gitu.